Oke Sobat Netizen, kali ini kita akan bahas ya, seperti apa MA tersangka kasus penyelundupan orang-orang Rohingya. Pertama kali dia masuk ke wilayah Indonesia hingga membawa orang-orang Rohingya lebih banyak ke Indonesia. Tetapi sebelumnya, ketika saya membahas mengenai seputar fakta-fakta Rohingya, yang mana sudah saya perlihatkan sumbernya, bahkan saya pun sering membaca juga ya, ditampilkan di layar, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah bersumber dari data-data yang valid. Tetapi ya, memang meskipun banyak yang mendukung, ada saja yang berkomentar seperti ini. Nah, apakah benar saya membahas seperti ini? Bisa dikatakan seperti itu, seperti yang dikomentari oleh orang ini. Itu dia tidak nonton ya video-video saya, tetapi hanya di postingan saja, sehingga tidak tahu seperti apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama di sini M Amin ini ya, atau yang pernah menyamar sebagai nama M Alom. Ini sudah ditangkap, tetapi sebelumnya dia itu saat masih berewokan, itu dia atas nama pengungsi dari Kokbazar ke Aceh pada tahun 2022, dan kemudian pada tahun 2023 dia sudah tidak berjenggot lagi. Nah, pada tahun 2022 dia itu masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian dia melarikan diri ke Dumai Riau, yaitu untuk perjalanan menggunakan speedboat ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Nah, kerja di Malaysia itu dia dapat 7 bulan. Setelah dapat 7 bulan, kemudian ke Bangladesh lagi. Nah, di sini ketika dia ke Bangladesh, tentunya ini menjadi pertanyaan. Kenapa kalau misalnya orang-orang Rohingya ke Indonesia ini dikarenakan ada persekusi ataupun sedang berperang, maka tidak mungkin dia ketika dari Malaysia langsung ke Bangladesh lagi, bukan ke Indonesia lagi, tetapi ke Bangladesh dulu. Artinya, di sini memang ada kebohongan. Nah, kemudian kita lihat penyamaran berikutnya. Ini penyamaran M. Amin ketika ditanya oleh masyarakat dan namanya M. Alom ya. Ini M. Alom, tetapi setelah ditetapkan tersangka oleh polisi namanya M. Amin. Dia juga berganti-ganti ya, menggendong anak seolah-olah dia adalah anaknya, padahal ini bukan anaknya guys. Di sini dia menceritakan seperti apa kejadian yang ada di Myanmar, seolah-olah dia sedang dalam keadaan genting ataupun dalam berperang di negaranya, sehingga melarikan diri ke Indonesia, padahal dia ada di Indonesia. Setelah dari Malaysia ke Bangladesh ke Indonesia ya. Ini kemudian di wawancara kedua, dan pakai bajunya juga berbeda. Dia sama juga tuh, menggendong anak kecil, tetapi ini bukan anaknya, karena itu berganti-ganti. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pun, dia belum berkeluarga teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, di sini orang tersebut ini berbagai macam cara sebagai trik bagi dia untuk menyamar, untuk dapat belas kasihan masyarakat. Kemudian, kalau misalnya disuruh baca ayat kursi bisa nggak? Jawabannya bisa, kita lihat nih. Baca ayat kursi. Nah, di sini dia bisa membaca ayat kursi. Di sini juga dia bisa membaca Al-Fatihah. Tetapi tentunya kalau misalnya orangnya jahat, melakukan kasus penyelundupan, tentunya tidak bisa gitu ya, dibodoh-bodohi gitu ya. Tetapi masih banyak lah yang beralasan dikarenakan seiman. Nah, kemudian di wawancara lainnya, ini terus menjadi sorotan pihak kepolisian ya, sebelum menetapkan M. Amin ini sebagai tersangka. Jadi di sini ada dua kejadian kalau saya lihat dari konferensi pers pihak kepolisian. Yang pertama adalah ketika orang-orang Rohingya ini itu datang, kemudian si M. Amin ini itu memantau dari jauh. Kemudian setelah pada turun para imigran yang terdampar itu ya, lalu M. Amin ini langsunglah seolah-olah dia ini bergabung dengan orang-orang Rohingya lainnya yang baru terdampar, seperti dia juga baru terdampar, padahal dia sudah ada di Indonesia. Kemudian kejadian kedua, menurut pihak kepolisian, dia ini adalah nahkoda. Oleh karena itu, setelah itu dia juga sempat ke Bangladesh lagi untuk membawa orang-orang Rohingya masuk ke Indonesia. Itulah kecurigaan polisi pada awal mulanya menetapkan M. Amin sebagai tersangka. Jadi dia sudah beberapa kali pada tahun 2023 ini mengangkut orang-orang Rohingya. Yang pertama dia hanya sebagai penerima saja karena berada di Indonesia. Yang kedua dia ke Bangladesh dulu, kemudian membawa kapal tersebut dengan orang-orang Rohingya lainnya. Sudah jelas. Kalau penyelundupan manusia yang dirugikan adalah negara.
negara Republik Indonesia karena mereka masuk tanpa izin melalui prosedur resmi. Dan kita juga menemukan bahwa para orang Rohingya ini sudah memiliki kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh sana dengan bahasa-bahasa Bangladesh sana. Artinya apa? Ini bukan tanggung jawab pemerintah kita semata, tapi UNHCR juga harus memiliki tanggung jawab kenapa pengungsi itu bisa lolos dari Bangladesh. Nah, itu menurut pihak kepolisian ya. Kalau misalnya UNHCR di sini tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya dia benar-benar membantu sebagai organisasi, ya tentunya dia akan menjaga orang-orang Rohingya yang ada di Bangladesh. Tetapi di sini justru tidak ada tanggung jawab tersebut. Nah, alasan Anda apa ketika membela orang-orang Rohingya? Apakah mereka Muslim ya? Tidak semua Muslim. Di sini dijelaskan, mayoritas menganut agama Islam Sunni. Meskipun ada juga sebagian kecil yang menganut agama Hindu. Artinya, sekalipun agamanya Hindu ataupun Buddha tetap tidak diterima Myanmar dikarenakan mereka ini imigran ilegal bawaan Inggris. Jadi tidak semuanya Muslim, teman-teman. Ada yang Hindu juga, ada agama lain. Jadi yang bermasalah bukan agamanya, tetapi adalah etnisnya ataupun orang-orangnya, bukan asli warga negara Myanmar. Tetapi di sini Rohingya ini menganggap bahwa mereka adalah pemukim asli dari Myanmar. Artinya di sini orang-orang Rohingya ini mengklaim bahwa dia adalah orang Myanmar padahal bukan orang Myanmar. Seperti begini aja. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Myanmar itu, misalnya orang-orang Rohingya ini masuk ke Indonesia, kemudian dia bertempat di Aceh. Nah, seolah-olah dia ini mengklaim bahwa dia adalah orang Indonesia. Kan tentu negara Indonesia ini tidak terima dong mereka imigran. Begitupun dengan Myanmar. Dia melakukan itu karena dia bukan warga asli. Dan anehnya lagi di sini menurut peneliti Inggris, dari turunan Rohingya ini aneh teman-teman, sebenarnya panjang banget. Rohingya adalah Rohingya. Jadi dia bukanlah orang Bangladesh ataupun etnis Bengali. Nenek moyang Rohingya adalah berasal dari campuran Arab, Turki, Persian, Afgan, Bengali, Moors, Mughal, Patan, Manx, Chakmas, Dut, Portugis, dan Indo, kemudian Mongoloid. Artinya di sini turunan orang-orang Rohingya ini tidak jelas. Pokoknya banyak banget keturunannya, dan ini diklaim oleh si peneliti dari Inggris. Padahal aslinya dia tidak ada turunan-turunan dari negara lain, yaitu memang murni dari India dan juga Bangladesh, ya bawaan Inggris. Tetapi Inggris tidak menerima mereka ketika mereka ingin ke Inggris. Nah, jadi alasan apa untuk membela orang-orang Rohingya tersebut? Misalnya alasan karena seiman. Mereka tidak semua agamanya itu seiman ya, ada yang agama lain juga. Kemudian kalau misalnya kita membela Rohingya ini, alasannya adalah mereka dikarenakan itu alasan kemanusiaan, tetapi mereka dari negaranya itu bukan sedang terjadi peperangan ataupun konflik karena sudah ditempatkan di Cox's Bazar. Bahkan menurut pihak kepolisian di Aceh mengatakan jika mereka ke Indonesia ini mencari pekerjaan bukan karena sedang berperang. Jadi tidak ada alasan menerima mereka dengan alasan kemanusiaan ataupun juga seiman, itu bisa ditepis. Jadi beberapa data tadi bisa kalian cari fakta-faktanya ya, tapi saya rasa itu adalah fakta-fakta yang sudah cukup karena dari beberapa pembahasan yang sebelumnya juga saya sudah mencantumkan sumber-sumbernya, dan itulah yang terjadi sebenarnya.